Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, kali ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah farmakokinetik. Ya, mata kuliah ini termasuk salah satu mata kuliah yang saya ampu bersama dengan beberapa rekan tim yang lainnya. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang kali ini mungkin Bapak akan memberikan beberapa dulu penjelasan yang terkait dengan farmakokinetik ya. Uh, dan mungkin beberapa penjelasan ini sudah dijelaskan oleh Pak Roy, tapi mungkin ya, ini sekedar tambahan saja buat kalian ya. Oke, dulu farmakokinetik itu belum dianggap sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri ya. Dia masuk ke dalam ilmu-ilmu yang terkait dengan farmakologi. Farmakokinetik itu berkembang seiring dengan penelitian-penelitian yang dilakukan yang terkait dengan farmakokinetik. Contohnya pada tahun 1847 seorang peneliti itu membuktikan bahwa kadar anestesik eter pada otak itu akan mempengaruhi kedalaman efek farmakokinetik, efek narkotikanya dan anestesiknya. Dulu ether itu digunakan sebagai bahan anestesi. Ya, penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi konsentrasi daripada ether, maka kedalaman efek narkotika atau tidurnya dan anestesiknya itu semakin dalam, sehingga pasien itu tidak akan merasakan nyeri pada saat dia dioperasi. Ini salah satu penelitian yang paling lawas yang terkait dengan farmakokinetik. Ada juga penelitian tahun 1913 ya, itu juga terkait dengan farmakokinetik ya. Jadi kalau kita lihat ini ada penelitian dimulai dari tahun 1847, dimulai 1913, dimulai 1924. Ini menunjukkan bahwa ilmu farmakokinetik itu sudah lama terkenal ya, sudah lama diketahui, tetapi sebagai disiplin ilmu tersendiri itu belum terjadi. Kemudian pada tahun 1937, maka Thorsten dan Theorel itu juga mempublikasikan suatu penelitian-penelitian yang termasuk penelitian-penelitian awal yang terkait dengan farmakokinetik. Dia mempublikasikan setidaknya dua penelitian yang terkait dengan farmakokinetik. Yang pertama itu tentang distribusi kinetik distribusi dari senyawa yang diberikan pada tubuh melalui pemberian ekstravaskular yang di luar dari pembuluh darah, tidak langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Dan dia juga mempublikasikan suatu penelitian yang sama dengan judul yang sama, tetapi dengan model pemberian intravaskular. Ya, ini termasuk suatu publikasi yang betul-betul terkait dengan farmakokinetics. Kemudian pada periode 1954 sampai dengan 1979 di sini sudah banyak penelitian-penelitian yang betul-betul berfokus tentang farmakokinetik, ya. Sehingga pada tahun 1972 terjadilah konferensi internasional tentang farmakologi dan farmakokinetik di Maryland, USA. Dalam konferensi inilah baru farmakokinetik itu dia terlepas dari farmakologi dan merupakan disiplin ilmu tersendiri. Jadi secara umum dulu farmakokinetik itu adalah bagian dari ilmu farmakologi. Sekarang farmakokinetik itu dia merupakan ilmu tersendiri yang sudah berlepas dari ilmu farmakologi, sehingga ya kalian di dalam kuliah ini mendapatkan ilmu farmakologi juga mendapatkan ilmu farmakokinetik. Kenapa? Karena disiplin ilmu ini adalah ilmu yang berbeda. Oke, bagaimana dengan di Indonesia? Ya, perkembangan ilmu farmakokinetik di Indonesia itu mulai terjadi pada awal-awal tahun 1970-an. Ya, jadi kalau kita lihat ini tidak jauh-jauh berbeda lah dengan perkembangan ilmu farmakokinetik yang terjadi di dunia. Ya, farmakokinetik mulai dikenal tahun 1970-an. Kemudian ilmu farmakokinetik itu mulai diajarkan di universitas, dan pada tahun 1970-an juga penelitian yang terkait dengan farmakokinetik itu mulai berkembang, sehingga pada tahun 1980 sampai sekarang sudah banyak publikasi-publikasi penelitian terkait dengan farmakokinetik, termasuk di Kongres ISFI, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, dan IKAPI, itu Ikatan Ahli Farmakologi Indonesia. Ya, ini dua institusi yang merupakan bagian dari kefarmasian kita. Ya. Oke, kemudian apa sih farmakokinetik? Ada banyak definisi yang terkait dengan farmakokinetik. Pada tahun 1953, DOS itu memberikan definisi terkait dengan farmakokinetik sebagai ilmu hubungan kuantitatif terkait dengan dosis antara obat dan tubuh. Jadi hubungan antara dosis obat dan efek pada tubuh. Itu eh, definisi yang diusulkan oleh Dance. Pada tahun 1975,
itu Gibaldi dan Perrier juga itu memberikan definisi tersendiri tentang farmakokinetik. Dia mengatakan bahwa farmakokinetik itu adalah ilmu hubungan antara waktu dan kadar obat, ya, dan metabolitnya. Jadi bukan hanya obat, ya. Kalau tadi dos itu dia hubungan kuantitatif saja, ya, itu tentang dosis, kadar. Maka kalau Gibaldi dia memasukkan bukan hanya kadar tetapi waktu juga. Dan pada dos dia memfokuskan pada obat, maka Gibaldi dia dan Perrier itu dia tidak berfokus pada obat, bukan hanya berfokus pada obat tetapi termasuk metaboliknya, ya. Kemudian dia tambahkan situ di dalam berbagai cairan tubuh, jaringan dan ekstrakta daripada tubuh, ya. Kemudian Ritschl tahun 1992 itu dia memberikan definisi juga tentang farmakokinetik sebagai perubahan kadar obat dan produk obat, ya, di dalam tubuh setelah pemberian, ya. Perubahan kadar obat dalam suatu produk obat dan perubahan kadar obat atau metabolitnya di dalam tubuh setelah pemberian. Kemudian Sargel, inilah buku yang paling terkenal tentang farmakokinetik, ya, Leon Sargel, ya. Itu dia memberikan definisi terkait dengan farmakokinetik sebagai ilmu tentang ilmu kinetik, yaitu ilmu kinetik, absorpsi, distribusi, eliminasi, ya, metabolisme dan ekskresi terkait dengan obat, ya. Kalau kita lihat secara khusus, farmakokinetik itu memang dia terdiri dari dua kata, yaitu farmakon artinya obat dan kinetik itu adalah perubahan variabel sebagai fungsi waktu. Nah, kalau di sini variabelnya itu biasanya adalah kadar, ya. Jadi farmakon itu adalah terkait dengan obat, ya. Kinetik itu terkait variabel yang berubah sebagai fungsi waktu. Pada farmakokinetik yang berubah itu biasanya adalah kadar. Jadi perubahan variabel yang dimaksud ini adalah kadar. Ini adalah beberapa definisi daripada farmakokinetik. Tetapi kalau kita lihat definisi inti dari farmakokinetik itu adalah kaitan antara perubahan kadar obat sebagai fungsi waktu, ya, dan efeknya terhadap tubuh. Itu dua. Jadi terkait itu biasanya itu antara kadar, waktu, dan efek pada tubuh kita, ya. Nah, kemudian kenapa sih kita perlu mempelajari tentang farmakokinetik? Apa sih manfaatnya kita untuk mempelajari farmakokinetik? Sebagai seorang farmasi, farmakokinetik itu adalah ilmu yang banyak terlibat di dalam semua proses-proses yang terkait dengan profesi kita sebagai seorang farmasi, ya. Baik untuk pengembangan obat baru, ya. Di sini farmakokinetik berperan untuk menentukan dosis yang tepat pada suatu obat, ya, baik secara efektivitas maupun keamanannya. Di sini pentingnya terutama pada fase 1 dan fase 2 uji klinik itu, maka ilmu farmakokinetik itu sangat berperan di situ untuk menentukan berapa sih dosis yang tepat pada suatu subjek, pada suatu obat baru, sehingga obat tersebut aman dan menimbulkan efek yang diharapkan, ya. Ini biasanya digunakan pada pengembangan obat baru pada fase klinikal, terutama pada fase 1 dan fase 2. Kemudian yang kedua, manfaat yang berikutnya tentang farmakokinetik, ya. Jadi kalau kalian mempelajari farmakokinetik, maka kalian mampu menggunakan ilmu farmakokinetik itu untuk mengembangkan formulasi sediaan obat. Contohnya, kalian bisa menggunakan farmakokinetik itu untuk menemukan suatu formulasi yang paling bagus, ya, untuk menimbulkan efek daripada suatu obat. Contohnya, kalian bisa mengembangkan menghitung, ya, kecepatan pelepasan obat dari suatu obat sehingga obat tersebut itu tidak perlu diberikan berkali-kali. Contohnya, suatu obat itu diberikan 3 kali sehari. Kemudian kalian memformulasinya menjadi suatu dosis ganda dosis ganda yang dikenal sebagai sustained release atau perlepasan lambat, di mana yang tadinya diminum 3 kali sehari kalian gabungkan menjadi suatu bentuk sediaan yang mengandung satu tablet yang mengandung dosis 3 kali, tetapi dia dilepaskan di dalam tubuh pelan-pelan, sedikit demi sedikit, ya, sehingga pasiennya tidak perlu lagi untuk meminum obat 3 kali sehari, tapi dia cukup minum satu, tetapi obatnya itu dilepaskan sedikit demi sedikit. Untuk menghitung apakah suatu obat itu mampu melepaskan zat aktifnya sedikit demi sedikit dari bentuk sediaannya, maka ilmu yang digunakan adalah ilmu farmakokinetik.
Atau kalian ingin mengetahui kecepatan disolusi dari suatu obat, maka ilmu yang kalian gunakan juga adalah ilmu farmakokinetik, ya. Oke, kalian ingin membandingkan dua obat yang memiliki bahan aktif yang sama, yang mana yang paling bagus? Maka kalian bisa membandingkannya dengan ilmu farmakokinetik dengan melihat beberapa parameter farmakokinetik, misalnya AUC dan semacamnya, ya. Kemudian yang kedua berikutnya, farmakokinetik itu juga terkait tentang monitoring kadar obat, ya. Jadi dengan kalian mempelajari farmakokinetik, maka kalian bisa menentukan kadar obat di dalam tubuh pasien. Kenapa? Kadar obat itu sangat mempengaruhi efek daripada suatu obat. Kalau kadarnya cukup, maka efeknya muncul, kadarnya kurang, maka efeknya tidak akan muncul. Maka untuk memonitoring kadar obat di dalam tubuh pasien, maka ilmu farmakokinetik digunakan, terutama ilmu terkait dengan farmakokinetik klinik, ya. Kemudian mencegah dan mengatasi interaksi obat dan makanan, dan obat dan minuman, ya. Ada salah satu parameter farmakokinetik itu dikenal sebagai tentang kecepatan absorpsi dari suatu obat, ya. Kecepatan absorpsi dari suatu obat, contohnya kalau kita berikan suatu obat yang dapat berinteraksi ketika obat itu diberikan bersama, contohnya antara antasida dan ciprofloxacin. Kedua obat ini kalau ketemu, maka dia akan membentuk kelat yang menyebabkan jadi kalau kita minum ciprofloxacin bersama dengan antasida, maka dia akan membentuk kelat yang akan sulit larut, sehingga ciprofloxacin itu suatu antibiotik itu susah diabsorpsi oleh tubuh kita, sehingga efek kadarnya kurang, efeknya tidak akan muncul kalau cipro ketemu dengan antasida. Sekarang pertanyaan, yang mana duluan diberikan, ciproka atau antasida dulu? Untuk mengetahuinya itu adalah dihitung dulu, ya. Dihitung berapa lama sih cipro itu diabsorpsi oleh tubuh dan berapa lama antasida itu tinggal di usus, ya, atau di lambung, sehingga ketika dia diberikan dia tidak ketemu, ya. Ilmu untuk menghitung berapa lama waktu tinggal daripada obat tersebut, ya, itu adalah ilmu farmakokinetik. Kalau kita hitung, maka ciprofloxacin itu dia waktu tinggalnya di lambung itu dan usus saluran pencernaan itu sekitar 2 jaman, ya. Tetapi antasida kalau kita minum waktu tinggalnya itu adalah sekitar 6 sampai dengan 8 jam. Dari mana waktu tersebut? Itu diperoleh dari perhitungan farmakokinetik. Jadi kalau kita tahu bahwa cipro tinggalnya 2 jam di usus dan saluran pencernaan, kemudian antasida 8 jam, 6 sampai 8 jam, maka kalau kita ingin minum dua obat tersebut, maka kita bisa minum antasida, ya, setelah 2 jam minum ciprofloxacin, atau kita bisa minum ciprofloxacin setelah 6 sampai 8 jam dari minum antasida, ya. Itu ilmu itu diperoleh dari ilmu farmakokinetik. Perhitungannya itu dari perhitungan farmakokinetik. Kemudian pengawasan mutu obat, ya. Ilmu farmakokinetik digunakan untuk menentukan stabilitas dari suatu obat. Dengan uji stabilitas, maka perhitungan uji stabilitas itu adalah perhitungan farmakokinetik. Dengan uji stabilitas kita bisa menentukan kapan sih suatu obat itu expire, ya. Kapan suatu obat itu expire tanpa menunggu obat tersebut expire, ya. Jadi kita bisa biasanya kita menggunakan yang namanya climatic chamber. Jadi obat itu dimasukkan ke dalam climatic chamber, ya, diatur pengaruh suhu dan kelembaban, kemudian diperkirakan, maka kita bisa memperkirakan berapa lama obat tersebut expire, ya, sehingga kita tidak perlu menunggu sampai obat tersebut betul-betul expire untuk bisa menentukan kapan obat itu expire. Dengan ilmu farmakokinetik, maka kita bisa memperkirakan waktu expire obat tanpa menunggu obat tersebut expire. Itu adalah beberapa manfaat yang bisa kita pelajari dari farmakokinetik ini. Oke, hubungan dosis dan efek, ya. Sekarang, ini mungkin pembahasan yang pernah Bapak sampaikan pada saat mata kuliah farmakologi, ya, terkait antara dosis dan efek. Kita ketahui bersama bahwa suatu obat itu hanya menimbulkan efek ketika dosisnya di dalam tubuh kita, apakah di dalam plasma, itu melebihi minimum efektivitas konsentrasi, ya, maka dia akan menimbulkan efek yang diharapkan.
dan dia tetap akan aman, dosisnya akan aman selama dosis tersebut berada di bawah MTC-nya atau minimum toksisitas konsentrasi tadi. Ya, jadi kalau kalian berikan obat ke pasien, maka pastikan bahwa ketika dia diminum, obat itu sampai ke dalam plasma darahnya itu berada di antara MEC-nya dan MTC-nya. Ada beberapa obat yang memiliki jarak antara MTC dan MEC-nya itu yang jauh. Sehingga ketika kalian berikan obat itu dengan dosis yang bervariasi, maka dia tetap berada di dalam MTC, di dalam range MTC dan MEC-nya. Tetapi ada beberapa obat yang indeks terapinya atau range terapinya sangat sempit. Jarak antara MEC-nya dan MTC-nya itu sangat kecil, sehingga ketika kalian berikan obat itu sedikit kurang saja, maka dia akan berada di bawah MSC-nya. Kalau kalian berikan tambahkan saja berlebih sedikit, maka dia berada di atas MTC-nya. Contohnya seperti aminofilin, obat yang digunakan untuk mengatasi sesak, ya, dikenal sebagai bronkodilator. MTC kalau aminofilin itu memiliki indeks terapi yang sempit, sehingga kalau pasien diberikan dengan dosis yang tidak tepat, kurang sedikit saja, maka efek anti sesaknya itu tidak akan muncul. Kalian lebihkan sedikit, maka dosis pasiennya itu akan menderita aritmia, irama jantungnya tidak beraturan. Maka di sini perlu penyesuaian dosis yang tepat. Berapa sih dosisnya? Kenapa? Karena beberapa pasien itu dia memiliki fungsi fisiologi dan anatomi yang sedikit yang kebanyakan berbeda-beda. Ada pasien yang berat badannya berlebih, ada pasien yang fungsi ginjalnya mengalami masalah dan semacamnya. Sehingga perlu pengaturan dosis yang tepat untuk memastikan bahwa dosis yang diberikan itu berada di antara MEC dan MTC-nya. Untuk menghitung dosis yang tepat itulah yang dibutuhkan ilmu farmakokinetik. Tidak semua obat yang diberikan pasien itu akan mencapai dosis yang sesuai yang diharapkan. Kenapa? Karena beberapa fase dari absorpsi obat itu sangat mungkin mempengaruhi kadar obat di dalam tubuh. Kecuali obat-obat tersebut diberikan langsung masuk ke dalam peredaran darah, maka dosis yang diberikan itu sama dengan dosis yang ada di dalam tubuh. Contohnya obat-obat yang diinjeksikan. Kalau kalian suntikan misalnya misalnya ketorolac, ya, atau furosemid 40 mg ke dalam intravena, maka otomatis yang di dalam intravena itu adalah 40 mg. Tetapi kalau kalian berikan furosemid tablet, suatu diuretik itu 40 mg, dosisnya 40 mg secara oral, belum tentu 40 mg itu semua masuk ke dalam tubuh. Kalau kalian berikan secara oral, kenapa? Karena nasib obat itu ketika diberikan sangat bervariasi. Ini sebagai contoh, misalnya kita berikan pasien obat paracetamol yang kadarnya 500 mg. Ketika kita berikan masuk melalui mulut, masuk ke usus, maka kadarnya tetap 500 mg. Ketika di usus, maka belum tentu 500 mg ini akan diserap sempurna. Ada kemungkinan 100 mg itu tidak diserap oleh usus, akan lewat dan keluar melalui usus besar, ya, sehingga yang tinggal di dalamnya sisa 400 mg. 400 mg ini diserap oleh usus masuk ke dalam vena porta menuju ke hati. Di hati, ya, ini adalah fase absorpsi tadi, dari 500 mg yang diabsorpsi cuma 400 mg, sudah berkurang 100 mg. Ketika sampai di hati, maka dia akan dimetabolisme lagi. Yang tadi 400 mg itu dimetabolisme menjadi 300 mg, sisanya 300 mg. 100 mg ini hilang karena metabolisme oleh hati. 300 mg inilah yang sampai ke dalam darah. Di dalam darah, maka karena misalnya volume obat tersebut didistribusikan ke dalam tubuh, maka kadar ke dalam volume distribusi 10 liter, maka kadar obat di dalam tubuh itu sekitar 30 mg per liternya. Dan obat tersebut dieliminasi oleh ginjal 3 mg per liter per jamnya. Dengan data-data ini tadi, maka kita bisa menentukan berapa sih dosis yang harus diberikan, berapa dosis maintenance-nya, sehingga kadar obat itu tetap stabil di dalam tubuh dengan memperhitungkan volume distribusi dan dengan
clearance daripada ginjal. Maka kita bisa menentukan berapa jumlah obat diberikan, berapa obat diberikan lagi berikutnya, kapan diberikan. Dari data-data farmakokinetik kita bisa menentukan. Ya, itu. Farmakokinetik itu adalah ilmu yang terkait tentang kadar obat di dalam tubuh. Ya, sekarang untuk menentukan kadar obat di dalam tubuh, maka terkadang kita harus mengambil sampel yang digunakan untuk menghitung kadar obat di dalam tubuh, yang dikenal sebagai sampel hayati. Ya, idealnya kita mengambil sampel itu di mana obat tersebut bekerja, ya, sehingga kita bisa menentukan berapa sih kadar obat di tempat kerjanya. Kenapa? Kadar obat di tempat kerja itulah yang menentukan efek daripada suatu obat. Tetapi ini terkadang menjadi sulit, ya, karena tempatnya yang sulit ataupun karena resikonya yang besar. Contohnya digoxin. Digoxin itu adalah obat yang digunakan sebagai kardiotonik. Dia meningkatkan kekuatan kontraksi pada otot jantung. Tidak mungkin kita mengambil otot jantung tersebut sebagai sampel untuk menentukan kadar obat. Ya, walaupun digoxin itu bekerja pada otot jantung, sulit kita mengambilnya pada otot jantung. Itu bisa memberikan bahaya pada pasiennya. Tetapi disinilah pentingnya ilmu farmakokinetik. Setelah diteliti ternyata terjadi adanya keseimbangan antara kadar obat di tempat dia bekerja dan kadar obat yang ada di dalam darah misalnya. Sehingga apa? Sehingga darah itu bisa digunakan sebagai pengganti untuk mengukur kadar obat yang ada pada tempat obat tersebut bekerja. Ya, selain itu, kalau kita mengambil kadar obat di dalam darah, yang biasa kita hitung itu adalah kadar obatnya. Tetapi terkadang yang kita ukur itu bukan kadar obatnya, tetapi kadar metabolitnya. Ya, mungkin kita bisa mengambil, kalau kita mengambil kadar metabolitnya, bisa kita mengambil kadar metabolit di dalam urin tadi. Ya, jadi ada banyak sampel hayati yang bisa digunakan. Bisa urin untuk obat-obat yang kalau kita ingin mengukur kadar metabolitnya atau obat-obat tersebut diekskresikan dalam bentuk yang tidak berubah, maka sampel urin itu bisa representatif untuk mengukur kadar obat di dalam tubuh. Ada juga kadar saliva atau obat-obat yang diekskresikan melalui saliva. Jadi bergantung pada banyak faktor, ya, bergantung pada tujuan pengobatannya atau di mana sampel tersebut berada dalam jumlah maksimal, maka sampel-sampel tersebut bisa digunakan. Tetapi pada umumnya sampel yang digunakan untuk mengukur kadar obat di dalam tubuh itu adalah plasma darah. Ya, ingat, darah itu ada 3 komponen utamanya. Ada darah, ya, ada sel darah, ya, ada plasma, ada serum. Ya, di dalam darah itu ada sel darah, apakah sel darah merah, sel darah putih, ada protein plasma di dalam darah, kemudian ada airnya, ya, ada cairannya. Biasanya yang kita gunakan itu adalah plasma darah. Plasma darah di mana di dalam plasma itu pasti ada protein. Kalau proteinnya dihilangkan maka itu dikenal sebagai serum. Ya, itu yang paling banyak digunakan adalah plasma. Nanti pada saat kita belajar farmakokinetik berikutnya, kita akan menghitung kebanyakan kadar obat di dalam plasma darah. Oke, demikian sedikit pengantar tentang farmakokinetik. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang order reaksi, dasar-dasar tentang farmakokinetik, ya. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.